siang anak-anak yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini Tante Christine bisa bertemu lagi dengan kalian. Bagaimana kabar kalian? Tante berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung di kebaktian anak, namun kiranya itu semua tidak mengurangi sukacita kita ketika kita sama-sama bersekutu, ketika kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan di kebaktian anak pada siang hari ini. Dan kiranya kasih dan sukacita yang Tuhan berikan buat kita boleh memberikan kita semangat ya, sukacita untuk berbakti. Nah, sebelum kita memulai kebaktian anak kita akan mengawali semuanya dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ya Tuhan pada siang hari ini. Tuhan terima kasih kalau pada saat ini kami boleh kembali bertemu di kebaktian anak. Tuhan, meskipun kami masih melakukannya secara online, namun kiranya kami tetap bersukacita, kami tetap bersemangat untuk sama-sama bersekutu, sama-sama belajar tentang firman-Mu. Mohon pimpinan dan campur tangan-Mu dalam kebaktian anak kami di siang hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Juga untuk sarana, untuk media yang kami gunakan, kiranya segala sesuatunya juga boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Anak-anak, masih ingat siapa yang menyampaikan firman Tuhan di kebaktian anak minggu lalu? Siapa coba? Ya betul, Tante Ana. Masih ingat cerita yang Tante Ana sampaikan minggu lalu tentang apa? Nah, minggu lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita mengapa menghormati orang tua itu menyenangkan
hati Tuhan. Ya, kita semua didorong untuk selalu menghormati dan mengasihi kedua orang tua kita. Karena apa? Karena itu adalah perintah dari Tuhan sendiri, ya. Jika kita melakukannya dengan setia dan dengan tulus, siapa yang akan disenangkan? Hati Allah yang akan disenangkan, ya. Dan Allah berjanji akan mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan kita semua, ya. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar, ya. Firman Tuhan diberi judul kesempatan kedua. Nah, kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yuk, sekarang Tante memberikan kalian kesempatan untuk ambil Alkitab kalian dan membuka dari kitab 2 Tawarikh, ya. Tawarikh ada di mana 2 Tawarikh? Ya, betul. Kitab 2 Tawarikh ada di Perjanjian Lama, ya. Sekarang kalian buka kitab 2 Tawarikh, ya. Jadi setelah 1 Tawarikh, kemudian kalian mencari kitab 2 Tawarikh, lalu kalian cari pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 sudah ketemu? Lalu kalian cari di ayat yang ke-14. Kita akan baca sama-sama, ya. Sudah siap semuanya? Tante Christine akan hitung dari hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Yuk kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian pernah mendengar istilah kesempatan kedua? Judul pelajaran kita hari ini kan kesempatan kedua. Nah, siapa yang sudah pernah mendengar istilah kesempatan kedua? Ada yang tahu artinya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesempatan berasal dari kata sempat, ya, yang artinya ada waktu untuk titik-titik-titik, ya, atau ada peluang untuk titik-titik-titik. Jadi, kata kesempatan dapat diartikan sebagai waktu untuk, ya. Lalu, bagaimana dengan kesempatan kedua? Apa artinya, Tante, kesempatan kedua itu? Nah, ada yang tahu? Kan tadi kalau kesempatan dapat diartikan waktu untuk. Nah, kira-kira kalau kesempatan kedua artinya apa, ya? Kesempatan kedua dapat diartikan sebagai ada suatu keluasan waktu atau ada peluang berikutnya. Tante ulangi, ya. Jadi kesempatan kedua dapat diartikan ada suatu keluasan waktu atau ada peluang berikutnya. Anak-anak, akibat kejatuhan manusia dalam dosa, kita semua, ya, manusia tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Kita semua pernah berdosa. Setiap kesalahan yang kita lakukan membuat kita harus menerima dan menjalani akibatnya. Tapi kita ini, Tante, anak-anak semua sangat beruntung. Mengapa? Karena begitu panjang sabar dan setianya kasih Tuhan kepada kita semua, ya. Sehingga Tuhan
terus berulang-ulang memberi kita kesempatan demi kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, ya. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan memberi kita waktu untuk kembali ke jalan yang Tuhan inginkan, ya. Seperti ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ya ada banyak sekali cerita tentang pelanggaran umat Tuhan ya yang menyebabkan mereka berdosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan selalu memberikan mereka kesempatan bagi umatnya untuk bertobat ya. Tuhan juga berjanji untuk memberikan pengampunan dan pemulihan. Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kasih ya. Allah yang Maha Kasih. Tuhan yang selalu menunjukkan kesabarannya dengan memberikan banyak kesempatan kepada kita anak-anaknya. Bangsa Israel tahu betul ya bagaimana sabarnya Tuhan terhadap kedegilan hati mereka ya, terhadap kenakalan mereka ya. Berkali-kali umat Israel meninggalkan Allah ya, meninggalkan Tuhan ya. Mereka menyakiti hati Tuhan ya dengan menyembah Allah lain, tidak mau mendengarkan Tuhan ya, hidup dalam ketidaktaatan. Namun berkali-kali pula Tuhan mengampuni mereka ya. Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Sungguh luar biasa ya kasih Tuhan kepada kita ya, kepada bangsa Israel ya. Dan kita pun mengalami hal yang sama ya. Kasih Tuhan juga berlaku buat tante, buat anak-anak juga. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang memperoleh kesempatan dari Allah ya ketika mereka bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan mereka. Ya, kira-kira siapa saja ya tokoh-tokoh Alkitab ini? Yuk, kita akan sama-sama belajar ya, kita sama-sama mendengarkan. Yang pertama adalah Yunus. Kalian pasti tahu dong cerita tentang Yunus ya. Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalian tahu apa perintah Tuhan kepada Yunus? Iya, betul. Yunus disuruh pergi kemana? Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Untuk apa ya? Untuk memberitahukan bahwa penduduk Niniwe harus bertobat dan kembali kepada Allah ya. Nah, tapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus malah menyimpang dari perintah Tuhan. Kita semua tahu ya apa yang terjadi pada Yunus. Yang terjadi adalah Yunus dimakan ikan yang besar ya. Dan ketika Yunus berada di dalam perut ikan, Yunus menyadari kesalahannya ya. Yunus tahu apa yang sudah dia perbuat ya. Kalau dia tidak taat kepada Tuhan. Nah, dalam Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10 cerita tentang Yunus ini, di situ dijelaskan kalau Yunus mengakui kesalahannya ya, menyadari kesalahannya, dan Yunus melakukan doa pertobatan ya, sehingga ketika Yunus berdoa dan bertobat, doanya ini didengar oleh Tuhan Allah ya. Dan apa yang terjadi ketika Yunus sudah bertobat akan kesalahannya? Yunus terlepas ya dari perut ikan. Setelah berapa lama Yunus ada di perut ikan? Coba, setelah berapa lama? Betul sekali, setelah 3 hari 3 malam Yunus berada di perut ikan. Nah, tokoh yang kedua adalah Daud. Tante Christine pasti yakin anak-anak juga sudah tahu nih tentang tokoh Daud ini. Daud adalah seseorang yang dikasihi Tuhan Allah ya.
Tetapi sama seperti Yunus, Daud juga melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Apakah Tuhan Allah menghukum Daud? Jawabannya iya, ya. Karena atas kesalahannya Tuhan Allah menghukum Daud. Nah, apakah Tuhan Allah memaafkan Daud? Jawabannya apa kira-kira? Betul sekali, jawabannya iya, ya. Tuhan Allah juga mengampuni Daud, ya. Karena apa? Karena Daud mau mengakui kesalahannya, ya. Nah, Daud menyesali perbuatannya dan memohon pengampunan dari Tuhan Allah, ya. Lalu tokoh yang berikutnya adalah Petrus. Siapakah Petrus? Petrus adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Dan Petrus tahu itu. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Ada yang ingat? Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali, ya, betul. Namun Petrus menyadari kesalahannya. Dan apa yang dilakukan? Petrus segera bertobat, ya. Dan Tuhan memulihkan Petrus secara luar biasa. Tokoh yang keempat adalah Paulus. Paulus adalah seorang penganiaya umat Tuhan, ya. Namun setelah perjumpaannya dengan Yesus, Paulus mendapat kesempatan kedua, ya. Dan Paulus memakai kesempatan yang sudah Tuhan berikan ini untuk melakukan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan secara luar biasa, ya. Paulus memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, kepada kita semua pun Tuhan selalu sabar, ya. Tuhan selalu penuh belas kasihan. Seringkali kita tidak taat kepada firman Tuhan, ya. Kita menyakiti hati Tuhan. Kita melanggar perintah orang tua, ya. Kita mungkin masih suka berbohong untuk kesenangan kita sendiri, ya. Kita mungkin waktu ujian pernah berlaku curang, ya, dengan menyontek, ya. Kadang kita lalai melakukan firman Tuhan, padahal kita tahu itu penting. Nah, anak-anak, walaupun Tante Christine, anak-anak semua telah terjatuh dalam dosa, Tuhan masih tetap dengan kasih-Nya, ya. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperoleh pengampunan, ya. Untuk Tuhan memulihkan kita, ya. Ingatlah anak-anak bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha baik, ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha baik. Kasih-Nya tidak berubah, ya. Tuhan Yesus selalu membuka pintu maaf buat kita semua. Nah, meskipun Tuhan Yesus selalu membuka pintu maaf buat kita semua, namun ada syarat yang harus kita penuhi agar kita memperoleh pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Syaratnya apa, ya? Syaratnya agar Tuhan selalu membukakan pintu maaf buat kita semua adalah, yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tante ulangi, ya, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan, ya. Yang ketiga, kita bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat, ya, dan kita tidak kembali melakukan dosa kita, ya. Tante ulangi, ya. Jadi syarat supaya kita beroleh pengampunan dan pemulihan dari Tuhan, yang pertama kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Yang ketiga, kita bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat.
Jika kita sungguh-sungguh bertobat, jika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita secara jujur dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih ya, dan akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita, memberikan kita kesempatan yang kedua ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, anak-anaknya ya. Tuhan Yesus juga tidak ingin kalau kita ini binasa karena dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Begitu baik ya Tuhan kita, begitu penuh kasih Tuhan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tante Christine akan mengakhiri pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini ya, dengan membacakan satu ayat. Tante akan membaca dari kitab 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 ya. Nanti kalian boleh membaca kembali ya dari surat Yohanes yang pertama ayat yang ke-9. Tante bacakan ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesempatan yang kedua. Mari kita melipat tangan, kita tutup mata, kita menundukkan kepala. Ya, kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh belajar bersama tentang firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan ketika kami melakukan dosa, melakukan kesalahan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bertobat ya Tuhan, dan kami memperoleh kesempatan untuk mendapat pengampunan, untuk mendapatkan pemulihan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih kalau Engkau sudah mengampuni segala kenakalan kami, segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami. Dan tolong kami supaya kami tetap hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaktian anak yang boleh kami ikuti. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, memberkati kita semua. Dadah.